Nah, sering dengar kan kalau biasanya calon mertua nanya-nanya gitu kan, kamu kerja apa? Sekarang tinggal di mana? Ya ujung-ujungnya pasti mau nanya juga kan, Kak, sebenarnya kamu sudah punya rumah belum gitu kan? Halo teman-teman The Martians, kembali lagi bersama saya Willy Steven di channel Deal with Willy. Pada kesempatan kali ini saya akan share tentang perencanaan pembelian rumah dikaitkan dengan perencanaan hidup kita sendiri. Ya teman-teman di sini semua pasti yakin punya rencana untuk merit kan di suatu saat nanti. Ya walaupun sekarang belum ada pacarnya mungkin ya, belum ada pasangan, tapi pasti semua mau merit suatu saat nanti. Nah, saya kaitkan juga ya karena ini semua berkaitan ya antara pembelian rumah dan kemudian juga perencanaan untuk merit. Itu sebenarnya 11-12. Jadi sejalan lah gitu ya. Nah, tapi dalam beberapa kesempatan saya sering mendapat masukan atau pertanyaan, sebenarnya Pak Willy itu lebih enak beli rumahnya itu sekarang atau segera atau saat nanti aja sudah merit ya. Nah, oleh karena itu saya akan coba share pada teman-teman semua ya apa aja sih pertimbangan kita dalam membeli timing pembelian rumah itu, apakah sebelum merit atau sesudah merit. Ya oleh karena itu teman-teman jangan lupa like dan subscribe dulu video ini, jangan lupa juga aktifkan notifikasi channel ini supaya teman-teman tidak ketinggalan video saya selanjutnya. Ya, saya akan mulai share dari posisi kita ketika kita masih single atau jomblo ya. Ya, keuntungannya kalau kita masih single, pertimbangannya adalah yang pertama yaitu harga rumahnya masih lebih murah ya. Apalagi kalau kita mungkin belum ada rencana merit dalam waktu beberapa tahun ke depan. Artinya rencana meritnya masih panjang banget. Wah, kalau ditarik panjang harga rumahnya sudah pasti lebih murah sekarang, setuju kan? Ya karena rumah itu kalau sudah berjarak 5 tahun atau lebih dari 5 tahun itu pergerakan harganya itu sudah jadi besar ya, bedanya itu berasa banget. Jadi kalau kalian bisa memutuskan untuk beli segera sekarang juga ya itu akan mendapatkan keuntungan ya, mendapatkan rumah yang lebih murah seperti itu. Mau beli rumah tapi masih bingung apa yang harus diperhatikan. Buku ini solusinya. Dapatkan segera karena edisi terbatas. Link pembelian tersedia di kolom deskripsi. Ya, pertimbangan kedua adalah itu kalian merasa nyaman dalam hal kemapanan ya, karena kalian sudah bisa punya rumah sendiri, termasuk kalian nggak usah pusing-pusing cari tempat sewa rumah atau ngekos atau misalnya juga pindah-pindah tempat lagi seperti itu. Nah, di sini juga kalian merasa mapan ya dalam finansial seperti itu. Sehingga ini merupakan satu step di mana kalian sudah selangkah lebih maju seperti itu. Nah, kita lanjut lagi yang ketiga, yaitu tentu saja kalau kita sudah punya rumah saat kita masih jomblo atau single, ya ini tentu aja jadi modal yang bagus banget ya untuk bisa berumah tangga suatu saat nanti. Nah, sering dengar kan kalau biasanya calon mertua nanya-nanya gitu kan, kamu kerja apa? Sekarang tinggal di mana? Ya ujung-ujungnya pasti mau nanya juga kan, Kak, sebenarnya kamu sudah punya rumah belum gitu kan. Ya ini akan jadi modal yang baik lah gitu ya, yang bagus gitu bagi kamu yang benar-benar mau start nanti berumah tangga. Bisa dimulai dengan rumah yang sederhana dulu, nggak perlu yang bagus banget atau lagi besar-besar gitu kan ya. Untuk kita yang masih single itu kita bisa mulai dengan kondisi yang sederhana dan kemudian nantinya juga baru kita bisa upgrade lagi seperti itu.
Nah, pertimbangan yang keempat adalah membeli rumah saat kita masih jomblo. Itu juga membuat kita jadi disiplin dalam hal menabung dan investasi. Ya, ini dua hal yang kita bisa jalankan sekaligus dengan kita membeli rumah. Ya, bayangkan ketika kita di saat kita punya keinginan, kita bisa memaksa diri kita untuk terus menabung dalam bentuk pembelian rumah, ya, melalui cicilan yang kita bayar setiap bulannya tentu saja. Ya, kemudian hal itu juga akan menjadi investasi kita, karena semua uang yang kita taruh itu akan kembali ke kita suatu saat nanti ketika kita memang butuh uang tersebut, ya, dalam arti ketika kita jual rumah tersebut, dan kemudian kita juga atau kita jadikan anggunan, ya, di kemudian hari, ya, sehingga tentu saja ini akan membuat diri kita semakin mandiri dan sejahtera. Ya, itu tadi saya coba share dari angle kita ketika kita masih jomblo. Nah, sekarang sebaliknya. Oke, kalau gitu bagaimana kalau kita beli rumahnya nanti saja pas sudah married? Ya, saya akan share pertimbangannya sebagai berikut. Ya, pertimbangan yang pertama adalah kewajiban pembelian rumah akan menjadi beban yang terbagi. Ya, artinya yang menanggung bebannya itu berdua. Ya, katakanlah dengan kondisi masing-masing pasangan punya komitmen, ya. Jadi dengan pembelian rumah ini menjadi beban berdua, tentu saja rumahnya bisa jadi lebih besar karena pendapatan atau income-nya itu memang lebih besar. Dan juga untuk fleksibilitasnya juga akan menjadi lebih besar, ya, karena masing-masing punya power yang bisa dikombinasikan, keunggulan yang bisa dikombinasikan. Ya, kemudian selain itu juga ini juga akan menjadi titik yang sangat baik, ya, untuk memulai rumah tangga, karena dengan kondisi ini akan menjadi kekompakan bagi pasangan, ya, untuk melakukan perencanaan keuangan dan melakukan kontrol pengeluaran lebih baik seperti itu. Yang kedua, tentu saja kita bisa punya planning untuk rumah yang lebih luas, lebih besar, termasuk bagaimana dengan planning kehidupan kita. Misalnya, apakah kita mau punya anak satu aja atau mau punya 2 orang anak? Ya, tentu saja ini membutuhkan planning yang berbeda. Nah, kita lanjut lagi ke pertimbangan yang kedua. Kalau kita sudah beli rumah pas saat married, itu pertimbangannya kita bisa dapatin rumah yang lebih luas, ya, karena penghasilannya kan berdua, ya, digabung gitu kan, sehingga bisa mendapatkan rumah yang lebih besar, lebih luas, atau harga yang lebih tinggi, ya, seperti itu. Nah, kemudian juga kalau dari saya menyarankan teman-teman bisa pilih juga lokasi yang banyak akses transportasinya, karena di sini kalian harus bisa menggabungkan aktivitas-aktivitas kita sebagai kepala keluarga dan kemudian juga dengan pasangan kita, ya. Nah, itu seperti apa? Misalnya yang suami itu kerjanya di lokasi kerja yang berbeda dengan si istri. Nah, ini membutuhkan lokasi rumah yang bisa terjangkau dengan mudah dengan transportasi publiknya, ya, sehingga tidak ada yang dikorbankan. Misalnya salah satu jadi harus menempuh perjalanan yang jauh gitu untuk mencapai tempat kerjanya, seperti itu. Karena kalau sudah berkeluarga kan nggak mungkin salah satu ngekos lagi gitu, ya, seperti itu. Nah, belum lagi kalau nanti sudah punya anak, ya, itu juga harus dikombinasikan juga dengan lokasi sekolahnya dan aktivitas lainnya. Yes, kita masuk lagi ke pertimbangan selanjutnya, yaitu pertimbangan yang ketiga, yaitu bagaimana kita bisa hidup secara mandiri, ya, setelah menikah, ya, dengan melakukan pembelian atau kepemilikan rumah setelah married itu, ya, yang kita rencanakan bersama pasangan. Ya, tentu saja ini membuat kita menjadi hidup mandiri, ya, karena kita juga sudah berada di fase di mana kita hidup lepas dari orang tua, ya, lepas dari bayang-bayang orang tua kita, ya, sehingga ini menjadi tantangan dan tanggung jawab kita untuk bisa berdiri sendiri secara finansial, ya. Oke, kita sampai di pertimbangan yang terakhir, yaitu sama juga, ya, seperti
seperti kondisi kita masih jomblo tadi, ya pertimbangan untuk investasi ya. Nah, kalau kita sudah married, sama pertimbangannya juga kita melakukan pembelian rumah untuk investasi. Tapi di sini tentu saja ada beberapa pertimbangan tambahan karena rumah yang kita beli itu nantinya juga kita bisa persiapkan sebagai warisan untuk anak kita ya, sehingga ini menjadi nilai positif ya, nilai tambah lagi ya bagi kita untuk masa depan kita dan keluarga kita tentunya ya, maksud saya. Nah, oke, sekian teman-teman dari sharing dari saya pada kesempatan kali ini. Bagi teman-teman yang ngerasa bermanfaat, bisa share video saya. Jangan lupa juga untuk komen. Bagi teman-teman yang ada pertanyaan atau ingin ditanyakan, kalian juga bisa diskusi lebih lanjut dengan join komunitas saya. Dan kemudian juga jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya, karena saya sudah mempersiapkan bagaimana persiapan kalian untuk beli rumah dalam waktu setahun dan bisa menghemat puluhan juta bahkan ratusan juta. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Martians Community, your next home starts here.